Dan ya, ini dia full spoiler manga One Piece chapter 1077, dimana seperti yang kita ketahui berjudul Seharusnya Menyadari Itu Lebih Cepat. Yang mana chapter kali ini juga ditemani atau dilengkapi dengan satu cover story Jerma Double Six yang diberi judul Setelah Memikirkannya, Mereka Menyadari Kendala Sebenarnya Adalah Vegapunk. Dimana ya scene ini terjadi di timeline pada saat ini, dimana Sisa dan Jaji yang awalnya gelut kini mulai kembali reda. Dan ya, chapter 1077 dimulai dengan Sentomaru yang menyuruh semua pekerja yang ada di Egghead untuk melarikan diri daripada pulau. Dimana Sentomaru memberitahu semua orang tentang insiden Ohara, dan Sentomaru menegaskan kalau sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi di pulau Egghead ini. Kemudian scene dipotong ke grupnya Luffy yang dimana ya terlihat Saka memberitahukan Luffy bahwa dia punya ide di mana Stella berada. Sementara itu di sisi lainnya Luffy, Zoro, Lucy dan Kaku masih bertarung melawan Seraphim. Di beberapa halaman pada chapter kali ini terlihat mereka menggunakan serangan seperti Gomu Gomu no Kong Organ ataupun Sisi Sonson terhadap mereka para Seraphim itu. Tetapi apa? Seraphim bangkit kembali tanpa suatu kerusakan. Dimana Luffy yang melihatnya sangat kesal dan berkata, "Woi, apaan ini? Bagaimana kau bisa bangun kembali? Apakah kau ini Kaido atau semacamnya?" Yang mana kemudiannya pertarungan berhenti sejenak. Dan kita bisa melihat juga Luffy dan Lucy kembali ke wujud manusianya atau kembali ke wujud normalnya. Sementara itu di sisi Zoro menyadari bahwa Seraphim agak mirip dengan King. Iya, Zoro menyadari kalau Seraphim ini mirip dengan King. Dimana mendengar perkataan Zoro itu, Saka meresponnya dan menjelaskan kalau darah Lunaria yang diambil dari King sudah bisa menambah kekuatan Seraphim. Dan setelah menjelaskan itu ya, Saka kemudiannya keluar dari grup itu untuk mencari Stella atau Vegapunk yang asli. Dan fokus kembali kepada Zoro yang telah menyadari semuanya. Dimana kemudiannya Zoro memberitahu semua orang di sana tentang kelemahan Lunaria dengan berkata, "Oi, perhatikan api di punggung mereka itu. Saat apinya padam, kita atau kau bisa menyerang mereka. Tetapi saat apinya menyala, mereka praktis tak akan terkalahkan." Dan perkataan Zoro itu ya direspon oleh Lucy dengan berkata, "Tidak apa-apa, setidaknya kita tahu cara melawan mereka itu sekarang." Dan kemudiannya Zoro kembali berkata kalau karakteristik khusus daripada King itu adalah sayap hitam, rambut putih, kulit coklat. Dimana mendengar ocehan Zoro ya, Luffy, kemudian Kaku serta Lucy serempak berteriak kepada Zoro dengan mengatakan, "Kau harusnya menyadari itu lebih cepat." Dan kemudian pertempuran melawan Seraphim berlanjut, tetapi scene kali ini dipotong ke grupnya Nami yang pada chapter sebelumnya kita tahu ya terjadi teriakan yang menggelegar dari mulutnya Nami. Dan ya, apa yang terjadi di sana? Dan ternyata di sana terlihat Edison dihancurkan oleh Sisok. Dan kondisinya masih mengerang kesakitan, tetapi kondisi fisiknya terlihat rusak berat. Dimana melihat serangan dari Sisok itu, terlihat Nami menggunakan Zeusnya untuk menyerang Sisok dengan teknik Reite-nya, dan duar itu on point mengenainya. Tetapi Seraphim bangkit setelah serangan itu. Dan secara tiba-tibanya pula Sanji muncul dan menendang Sisok. Dan ya, kita akan melihat kalau Sanji akan melawan Seraphim Jinbei itu. Kemudian scene dipotong ke grupnya Usopp yang di sana juga ada Pythagoras tentunya. Dimana kita melihat Lilith ya menggunakan bubble gun-nya miliknya kepada si Snake. Dan dia berpikir kalau senjatanya bakal worth it karena gelembungnya mengandung energi laut seperti Karyoseki atau batu laut. Jadi gelembung itu harus menyentuh si Snake untuk melemahkannya. Dan kemudiannya terlihat Franky memegang gelembung itu dan kemudian menggunakannya untuk menjepit si Snake di tanah. Ya, Franky menekan si Snake itu menggunakan gelembung itu.
Dan secara kemudiannya si Snake mulai menangis dan mengatakan kalau dia kesakitan. Sementara itu Franky yang menekan si Snake merasa bersalah dan dengan paniknya meminta maaf kepadanya sampai tak sadar kalau tangannya mulai melemah dan kemudian tergelincir. Sehingga dengan begitu membuat si Snake lolos darinya dan kemudian menendang Franky di saat yang sama pula, dan Franky pun ya diubahnya menjadi batu. Kemudiannya setelah itu si Snake memberikan Usopp dan Lilith kedipan lucu dan kawaii, yang mana membuat Usopp dan Lilith terpana tersenyum melihat kelucuannya itu. Dan seketika ketika kedua orang itu lengah, si Snake menggunakan teknik Mero-Mero-Meronya untuk mengubah Usopp dan Lilith menjadi batu. Dan walaupun Pythagoras ada di rombongan itu ya, tetapi menurut leaker tidak ada panel yang menunjukkan kalau Pythagoras menjadi batu juga. Kemudian scene dipotong ke Sokka, di mana Sokka berjalan ke ruangan penelitian buah iblis tua di bawah tanah. Yang dimana ya, menurut leaker scene itu tidak bisa kita lihat dengan banyak karena sepertinya itu adalah lab yang gelap yang ditinggalkan. Dimana di lab yang gelap itu Sokka menemukan penjara rahasia di sana dan dia kaget saat melihat Stella dan semua agen Cyberpol ada di sana. Yang mana Sokka mengatakan, "Stella, jadi kau ada di sini. Siapa yang melakukan ini kepadamu? Aku akan melepaskanmu sekarang juga." Tetapi di saat yang sama, Stella atau Vegapunk yang asli menyadari bahwa ada seseorang lainnya dalam bayangan di belakangnya Sokka. Di mana Stella atau Vegapunk itu berbicara, "Oi Sokka, apakah kau membawa orang lain bersamamu?" Dan spontan mendengar itu, Sokka langsung berbalik ke arah dan mendengar beberapa langkah kaki dari belakang. Dan kemudian orang misterius itu berjalan menuruni tangga di belakang Sokka. Dan kita tidak bisa melihat siapa orang itu. Tetapi orang misterius itu ya menembaki Sokka di kepalanya dengan pistol api. Di mana pistol api itu pistol biasa, bukan senjata futuristik. Dan kita melihat ya kepala Sokka meledak dengan darah di mana-mana. Dan Stella atau Vegapunk yang asli kaget melihatnya. Dan ya, itu dia chapter kali ini. Yang mana bagaimana menurut kalian? Siapakah sosok misterius itu? Soalnya Edison dan Sokka pada chapter kali ini menjadi korban. Padahal dua sosok inilah yang menjadi tanda tanya sebelumnya. Apakah ada sosok lainnya? Ya entahlah, tetapi untuk saat ini entah kenapa agak sedikit janggal kenapa Sokka tiba-tiba tahu dan tiba-tiba punya ide di mana lokasi Stella berada. Dan ya, bagaimana menurut kalian?